perlu mengetahui bahwa kondisi dewasa itu, kondisi ketika kita remaja, itu adalah kondisi yang sangat penting gitu ya dalam fase hidup kita sebagai manusia. Nah, tapi kebanyakan tidak tahu dengan pentingnya remaja atau pentingnya usia tersebut, sehingga banyak yang salah dalam memanfaatkannya. Baik, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, Bapak ingin mengajak anak-anak sekalian untuk mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang telah menciptakan kita yang dari awalnya berupa segenggam nutfah atau air mani, kemudian Allah menyempurnakan penciptaan kita menjadi manusia yang utuh. Lalu setelah itu Allah memberikan kita takdir berupa usia kita, kemudian juga rezeki kita, amal kita, kapan kita mati, dan juga apa yang menyenangkan hati kita dan apa yang menyusahkan hati kita. Allah sudah menetapkan itu semua jauh sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan seperti ini, marilah kita kembali mengingat kembali nikmat-nikmat Allah yang sudah kita rasakan sampai pada hari ini. Ya, betapa banyak di antara kita yang tidak bisa bersekolah karena keadaan ekonominya, dan ada juga yang tidak bisa bergaul ya, mendapatkan teman-teman yang baik dalam segi agama dan keilmuannya. Kenapa? Karena lagi-lagi masalah ekonomi juga ya. Oleh karena itu, marilah kita mengingat betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya. Jadi ketika kita diberi nikmat, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang patuh dan taat kepada Allah, kita menanggapinya atau menjawabnya dengan rasa syukur kita. Ya. Dan apabila kita bersyukur, maka apa janji? La'azidannakum. Yang sesungguhnya apabila kalian bersyukur, maka aku akan nikmatku kepadamu. Ya, jadi kalau kita dengan Allah tidak membutuhkan rasa syukur kita. Allah tidak perlu ibadah-ibadah kita. Allah adalah Al-Ghani yang maha kaya. Allah tidak butuh sedikit pun ibadah kita, rasa syukur kita. Tetapi kitalah yang butuh kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah. Bahkan Allah berjanji kepada kita semua, kalau kita nih bersyukur, Allah tambahin tuh nikmatnya. Coba, merinding nggak gitu? Allah nggak butuh, tapi kok Allah malah ngasih. Ya nggak? Harusnya kalau kita nih ngasih ke orang itu butuh, ya sudah. Ya. Paling cuma dikasih terima kasih, makasih ya sudah ngasih aku hadiah, atau terima kasih ya sudah bantuin aku. Tapi Allah tidak sama dengan manusia. Ya. Ketika Allah diberi atau disyukur, kita kembali, apa sih nikmat Allah yang belum aku syukurin? Sebagai seorang anak, apakah aku sudah berbakti kepada ayah bunda? Apakah aku sudah sebagai seorang murid, ya, apakah aku sudah menuntut ilmu dengan baik, ya, berbuat baik kepada bapak bunda, guru-guruku, ya, apakah aku sebagai seorang
tetangga, apakah aku sudah berbuat baik kepada tetangga-tetanggaku, atau aku sering kita badannya sudah gede, ya. Oleh karena itu mari kita dalam kesempatan pagi hari ini, yuk kita bersyukur, ya, kembali mengingat nikmat Allah dengan cara bersyukur atas segala nikmatnya. Kemudian mari kita juga ya dalam kesempatan pagi hari ini, marilah kita memanjatkan dan menyampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa berada di balik beliau dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Ya. Apa hak kita terhadap Rasulullah? Bahwa Rasulullah adalah hamba dan juga utusan dari Allah. Maka kita tidak boleh, yang pertama tidak boleh menganggap Nabi SAW itu sebagai manusia yang melampaui derajatnya sebagai manusia, ya, atau bahkan menuhankan keberadaan Nabi SAW. Dan di sisi lain, kita juga tidak boleh tidak hormat, ya, atau kita tidak boleh menyangkali kewajiban kita, menyangkali tugas beliau sebagai Rasulullah yang bertugas menyampaikan ajaran dari Allah untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan dan kemaksiatan. Ini berbeda sekali dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi, yang mana mereka, orang-orang Nasrani, terlalu berlebihan dalam Nabi Isa, sehingga mereka menuhankan beliau, mereka menganggap beliau adalah anak Tuhan, atau menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai salah satu dari 3 Tuhan. Namun di sisi lain orang-orang Yahudi, mereka menolak mentah-mentah segala ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi, yang padahal nabi-nabi itu diutus melalui darah mereka, darah Bani Israel, ya. Namun mereka menolak kenabian dan kerasulan orang muslim dan seorang yang mukmin, kita bersikap adil kepada nabi, yaitu dengan taati beliau sebagai pembawa ajaran dari Allah, dan juga hanya sebagai manusia biasa yang diutus kepada kita semua. Semoga kita semua, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, termasuk ya di antara umat beliau, salam, di mana tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan Allah, yaitu di yaumil akhir, atau di saat kita dikumpulkan di pengadilan. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Pak Maliki akan mengajak kita semua untuk sharing, ya, berbagi tentang apa sih kewajiban kita yang harusnya kita lakukan sebagai seorang remaja muslim, ya. Seperti itu. Jadi dengan judul apa pada hari ini, ya, saatnya berperan, bukan baperan, ya. Ngomong-ngomong ini judulnya bukan Pak Malik yang milih, ya, bukan Pak Malik yang buat, tapi Pak Hatta yang buatin. Jadi Pak Hatta gaul lah pokoknya. Baik. Baik ya. Baik. Pertama kita, Bapak mau ceritakan dulu ya tentang perjalanan Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali diberikan tugas untuk berdakwah kepada umatnya. Umat yang pertama pada saat itu adalah kaum Quraisy, ya. Kaum Quraisy yang mereka adalah hidup di kota Mekah, ya. Dan juga mereka telah banyak meninggalkan ajaran-ajaran yang sudah diberikan, yaitu ajaran tauhid. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus di tanah suci Mekah, maka kita lihat gitu ya, dari
sekian banyak pengikut Nabi yang pertama kali mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, siapakah mereka? Apakah mereka kebanyakan dari orang-orang yang sudah berusia tua atau usia lanjut, atau mereka masih berusia muda, teman-teman sekalian? Ketika kita mempelajari sirah nabawiyah atau sejarah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dapati beberapa nama seperti contohnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian ada juga sahabat Nabi yang lain seperti Anas bin Malik, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Mereka semua tercatat dalam sejarah adalah pengikut Nabi yang sangat setia, dan mereka adalah seorang pemuda atau orang yang berusia muda. Ya. Jadi dakwah ini banyak disambut oleh para pemuda. Kenapa? Ya karena Allah sudah menakdirkan keistimewaan yang ada di dalam diri seorang pemuda. Bahwa pemuda itu adalah jiwa yang masih memiliki semangat yang tinggi, ya. Kemudian juga fisiknya masih kuat, masih sehat, ya. Dan juga dia masih polos, ya. Masih bisa diajarkan mengenai kebaikan. Ya, jadi Ali bin Abi Thalib, ya, contoh dari sahabat Nabi yang dia telah memasuki Islam ketika dia berusia 10 tahun, ya. Kita 10 tahun masih ngapain coba? 10 tahun kita masih main game, ya, di rumah. Ya, masih susah dibangunin tidurnya. Tapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di usianya yang 10 tahun beliau mengikrarkan diri untuk menjadi seorang muslim, ya. Dan itu bukan hal yang enak pada zaman dahulu, nggak kayak sekarang, ya. Kalau sekarang jadi umat muslim dapat disorot, ya, di YouTube, ya kan, dapat viewernya banyak, ya kan. Seperti artis-artis yang mualaf, ya, seperti contoh yang ada gitu. Nah, tapi zaman tidak seperti itu, ya. Mereka yang memutuskan diri menjadi seorang muslim atau bersyahadat itu akan mendapatkan berbagai kesulitan, ya. Mulai dari kesulitan ekonomi, ya, diboikot itu pasarnya atau jualannya semuanya. Ya, kesulitan dari segi sosial, ya dimusuhi oleh keluarganya sendiri bahkan. Nah, tapi seorang Ali dalam usianya yang 10 tahun, baru berusia 10 tahun, itu beliau memutuskan diri untuk mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim. Ya, bayangkan. Nah, kemudian juga ada sahabat Nabi yang lain, ya, seperti misalnya Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang sahih derajatnya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mereka itu adalah pemuda, soal menemani perjuangan Rasulullah di zamannya. Nah, sekarang kalau kita amati di dunia kita saat ini, berapa banyak sih pemuda yang seperti Ali bin Abi Thalib? Berapa banyak sih pemuda yang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu?
wanita, seberapa banyak sih yang menjaga kehormatannya seperti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Itu pertanyaan kita semua. Maka kalau saat ini kita cari tahu, ya, kita searching gitu kan tentang pemuda atau remaja, coba pasti kebanyakan informasi yang kita dapatkan adalah informasi yang negatif, ya. Mulai dari remaja, nauzubillahi min dzalik, remaja menggunakan narkoba, remaja melawan guru dan orang tua, remaja yang memiliki perilaku menyimpang, ya, dan sebagainya macam. Nauzubillahi min dzalik. Lalu kita mau jadi yang seperti apa? Ya. Mau jadi remaja seperti di zaman keemasan Islam, ya, atau mau jadi remaja di zaman now, ya. Kalau Bapak dibilang Bapak zaman now ini agak tersinggung kalau Bapak menyadari istilah tersebut gitu ya. Karena zaman now itu bukan zaman yang terbaik di dalam sejarah umat muslim, ya. Zaman yang terbaik di zaman sejarah umat muslim itu adalah zaman ketika Rasulullah hidup, zaman setelah Rasulullah wafat, dan 2 zaman setelahnya, ya. Atau yang kita sebut dengan uh, istilah generasi salafus soleh. Salafus soleh. Maka anak-anakku sekalian, pastinya dong kita nggak mau menjadi remaja yang seperti zaman now ini. Kita ingin menjadi remaja, menjadi pemuda dan pemudi yang berkualitas seperti di zaman salafus soleh. Oleh karena itu, apa sih yang harus kita ketahui ya, agar kita bisa menjadi seorang yang remaja yang memiliki peran dan tidak baperan. Ya. Apa itu baperan? Ya. Ada yang tahu apa itu baperan? Baper. Ya. Baper itu istilah yang muncul tahun 2015 ke atas ya, baper. Dan baper itu bisa diartikan ya sebagai kondisi di mana seseorang itu emosinya tidak stabil, ya. Emosinya mudah sekali terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Seperti misalnya nonton drama ya, tiba-tiba nangis sendiri nggak jelas gitu kan. Kemudian baca status, tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri, kayak kuntilanak misalnya kan gitu. Nah, kemudian nonton apa atau main apa tiba-tiba marah, ya. Tiba-tiba kebun isi punti kayu itu muncul semua di mulutnya gitu kan. Nah, itu adalah contoh dari remaja yang baper. Gitu kan. Lalu anak-anakku sekalian, apa kita mau tetap di seorang remaja yang baperan atau menjadi seperti itu? Ya. Bapak harap seluruh anak-anak Bapak sekalian ada di Sekolah Islam Fatona, ya semuanya tidak ada yang mau menjadi seorang remaja yang baperan atau bercita-cita menjadi mantan remaja baper, ya. Jadi tidak mau lagi menjadi seorang remaja yang melekat dalam dirinya itu sifat baper, ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana sih caranya agar kita tidak jadi remaja yang baperan, itu dulu, ya. Jadi anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tentunya banyak kiat-kiat atau banyak cara-cara yang diajarkan oleh ahli-ahli di bidang ilmu psikologi, ya, ilmu kedokteran mengenai nasihat-nasihat atau resep-resep supaya kita nggak mudah baper, ya. Nah, tetapi yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini adalah bagaimana sih cara Islam sendiri, ya, cara syariat sendiri untuk menghindari sifat baper seperti itu.
Dan Bapak ingin menekankan ya kepada apa? Kepada hati kita semua ya. Jadi supaya kita nggak baper, kita menjauhi sifat baper tadi, maka kita harus memelihara atau menjaga hati kita ya. Yang kita tahu ada lagunya gitu kan. Eee, Jagalah hati, jangan kau kotori ya. Nah, apa yang bisa menjadi hati itu kotor? Ya, banyak hal yang pastinya yang bisa mengotori hati ya. Dan kotornya hati, anak-anakku sekalian, kotornya hati itu akan menjadi pintu masuk dari siapa? Dari godaan syaitan, laknatullah alaih. Ya. Jadi yang kita harus lakukan agar tidak baper, kita harus jaga hati kita. Ya. Hati adalah raja bagi seluruh tubuh kita ini. Ya. Ketika rajanya tadi sakit, maka sakit semua tubuh kita. Ya. Tapi ketika rajanya sehat, ya, maka sehat semua tubuh kita. Ya. Jadi bagaimana, di mana sih letak pintunya? Ya. Seperti halnya kita mau masuk ke mall ya, atau misalnya masuk ke sebuah kamar misalnya kan. Nah, di mana sih pintu masuknya? Di mana kita bisa celah kita untuk masuk? Ya. Jadi setelah kita tahu bahwa setan itu bisa masuk ke dalam pintu tersebut, maka kita harus jaga dengan sangat-sangat hati-hati. Ya. Jadi kita harus menjaga hati kita dari dua pintu masuk yang bisa dimasuki oleh syaitan. Laknatullah alaihi. Yang pertama adalah pintu syahwat atau hawa nafsu kita. Ya. Dan yang kedua adalah pintu syubhat atau akal pemikiran kita. Nah, syaitan laknatullah itu bisa menggoda manusia melalui dua pintu ini sehingga hati manusia tersebut menjadi kotor dan sulit untuk memperoleh kebaikan dalam hidupnya. Ya. Yang pertama adalah pintu syahwat ya. Lewat apa syahwat itu? Ya lewat banyak ya. Lewat kita terlalu banyak makan atau minum, terlalu banyak tidur ya, terlalu banyak bicara yang tidak berguna ya. Seperti kita spamming ya. Itu juga berbicara yang tidak berguna. Kemudian juga hawa nafsu, syahwat itu juga bisa dalam bentuk ketertarikan kita, akibat kita tidak menjaga mata kita, pandangan kita. Jadi kita tertarik dengan lawan jenis ya, dengan cara yang tidak benar. Nah, itu adalah pintu yang pertama yang syaitan mencoba masuki gitu, ya. Jadi kalau anak-anakku sekalian, kalau masih merasa, "Oh, aku males-malesan banget," gitu kan. Terus tuh kalau makan nggak kenyang-kenyang, kalau ngobrol suka sembarangan gitu kan. Hati-hati. Ini adalah pintu pertama yang bisa dimasuki oleh syaitan. Kemudian yang kedua, ya, ada pintu yang namanya pintu syubhat, ya. Syaitan bisa mengganggu manusia dari jalan kebenaran melalui syubhat atau melalui akalnya, gitu ya. Betapa banyak orang-orang yang pintar, tapi kepintarannya itu malah menyesatkan dirinya, ya. Misalnya menganggap bahwa bumi itu datar, misalnya kan gitu, ya. Padahal secara sunatullah, secara fitrahnya dan juga dibuktikan dengan penelitian yang jelas ya kan, bumi itu bulat, misalnya kan seperti itu. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang masih menganggap teori itu betul ya mungkin yuk kita belajar lagi. Syubhat ya. Kemudian yang menganggap bahwa UFO itu adalah kendaraan dari syaitan misalnya kan gitu. Padahal tidak ada bukti-bukti yang jelas mengenai hal itu. Maka ini adalah pintu masuk yang bisa dimasuki oleh syaitan, yaitu pintu syubhat atau melalui akal kita. Maka agar kita tidak berperan, yuk kita jaga nih dua pintu ini jangan sampai dimasuki oleh syaitan. Yang pertama adalah pintu syahwat atau nafsu yang pusatnya ada di perut,
sampai ke kemaluan kita. Dan yang kedua adalah pintu syubhat, yang dia pusatnya ada di akal kita, ya. Nah, itu adalah cara pertama gimana supaya kita tidak mudah atau kita jauh dari sifat baperan, ya. Nah, berikutnya Pak Maliki akan mengupas sedikit ya, bagaimana sebagai pemuda nih, setelah kita menjaga hati kita agar terbebas dari syubhat dan syahwat yang menyimpang, karena kita tetap punya walaupun kita mau sesoleh apapun pasti ada syahwat, pasti ada nafsu. Dan pasti juga Allah kasih akal gitu kan. Nah, kalau enggak kita setiap hari ini kayak orang gila, ya nggak jelas tujuannya apa, nggak jelas maunya apa. Makanya Allah kasih dua ini. Tapi bagaimana kita menjaganya, hati kita jaga supaya tidak menyimpang. Nah, setelah kita bisa menjaganya, kita tahu caranya, dan kita istiqomah untuk menjaga hati kita, maka baru kita bisa mengambil langkah bagaimana saya sebagai pemuda atau remaja bisa berperan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk berperan sebagai seorang remaja. Yang pertama adalah kita harus mendatangi majelis ilmu. Ya, kita berperan dengan cara kita datang ke tempat-tempat di mana ilmu-ilmu Allah itu dipelajari, ya. Misalnya di mana, di masjid kah, kemudian di sekolah-sekolah yang memiliki landasan Islam, seperti sekolah kita, insya Allah, ya. Nah, karena apa? Karena melalui majelis ilmu itu, ya, kita tuh bisa tahu, ya, bagaimana caranya dakwah atau kita berperan sesuai dengan syariat Islam, ya. Jadi berperan dengan modal semangat saja, ya. Terus memulai peran kita dengan ilmu syar'i. Al-ilmu qabla al-qaul amal. Ilmu itu mendahului atau ilmu wajib sebelum berkata dan sebelum beramal. Jadi kalau kita memutuskan untuk beramal dulu tapi nggak punya ilmu, maka hati-hati muncul kekeliruan atau kesesatan dari amal-amal yang kita perbuat. Bukan jadinya berperan, bukannya malah berbuat kerusakan. Ya. Maka yang pertama, anak-anakku sekalian, sebagai remaja di zaman ini adalah kita harus datangi majelis ilmu itu. Baik itu di sekolah maupun di lingkungan kita seperti di masjid, ya. Dan juga janji Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap langkah kita ke majelis ilmu, bahwa Allah akan memudahkan langkah kita ke surga, ya. Dan juga setiap kita datang ke majelis ilmu, itu malaikat itu hadir, ya, menaungi kita semua, yang merahmati kita semua. Maka yang pertama cara kita berperan adalah ke majelis ilmu, ya. Kemudian yang kedua, cara kita berperan adalah kita harus memperbanyak amal soleh kita dan menjauhi maksiat. Ya, apakah itu amal soleh apa sih? Amal soleh apa yang ingin kita kerjakan? Kita tentukan dari sekarang, ya. Yang kita bisa, yang kita enjoy, kita semangat untuk menjalankannya. Misalnya setelah yang wajib tentunya, ya. Seperti yang wajib seperti sholat tepat waktu, kemudian menyempurnakan wudhu kita, ya. Nah, kita juga harus punya amalan lain yang kita enjoy, kita senang atau lebih mudah gitu untuk mengerjakannya, ya. Karena Allah tahu setiap manusia itu, ya, berbeda-beda setiap usahanya, ya kan? Ya, ada di surat Al-Lail, ya. Jadi setiap manusia itu beda-beda usahanya. Jadi nggak boleh merasa bahwa amalan kita lebih baik daripada orang lain, atau amalan orang lain tuh kita nggak bisa tandingi itu nggak, jangan seperti itu, ya. Jadi anak-anak sekalian pilih, kalian mau amal sunnah apa sih yang jadi andalan aku, ya. Misalnya
Karena Ariel tuh suaranya tuh kan bagus ya kan. Jadi Ariel suka Wah, dakwahnya sehari 1 juz misalnya. Dakwahnya sejuz sehari kayak gitu kan. Kemudian ada teman-teman yang mungkin orangnya tuh nggak banyak makan. Misalnya siapa Dean gitu ya. Dean kan mungkin orangnya suka berpuasa gitu kan. Nggak banyak makan. Jadi dia kuat tuh puasa terus. Setiap bulan tuh minimal puasa Senin Kamis ya kan, atau Ayyamul Bid gitu. Nah, itu pilihlah ya, beramal soleh dengan itu. Dan kemudian juga jangan lupa kita menjauhi maksiat ya. Kita menjauhi maksiat ya, karena maksiat itu akan membuat hati kita menjadi kotor pastinya ya. Dan ketika hati kita kotor, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, maka semua perbuatan kita akan jadi rusak gitu ya, karena maksiat itu. Maka cara yang kedua untuk berperan sebagai seorang remaja muslim adalah beramal soleh, baik itu wajib maupun yang sunnah, dan menjauhi maksiat. Bapak ulangi, yang pertama apa tadi? Cara berperannya adalah mendatangi majelis ilmu. Ya. Kemudian yang kedua adalah beramal soleh dan menjauhi maksiat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sudah punya ilmu, ya kemudian kita juga sudah menjaga diri kita dari maksiat dan senantiasa beramal soleh, maka kita bisa nih, kita berdakwah kepada orang-orang di sekitar kita, berdakwah kepada masyarakat, baik itu teman kita, orang tua kita, ya, kemudian adik-adik kita, kakak-kakak kita, gitu kan. Kita berdakwah atau menyampaikan kebenaran atau kebaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Jadi ini kewajiban kita. Setelah kita punya ilmu, kemudian kita juga sudah menjaga diri, ya, sudah berusaha tuh menjaga diri, ya. Kita berkewajiban untuk, ya, menyampaikan kebaikan pada orang lain, ya. Jadi yang ketiga ini adalah peran kita itu berdakwah kepada masyarakat, ya. Dan dakwah ini, ke anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, itu banyak sekali, ya. Banyak sekali cara kita berdakwah kepada masyarakat, ya. Sekarang ini udah luar biasa canggih, ya. Sudah ada buku, ya. Selain itu ada juga media seperti podcast, ya, YouTube, ya, Instagram, ya. Yang sangat memudahkan sekali untuk kita berdakwah pada masyarakat, ya. Jadi bagi siapa yang sudah siap, maka kita berperan untuk berdakwah kepada masyarakat. Meskipun yang kita kuasai itu baru sedikit, ya. Jadi kita cukup menyampaikan apa yang kita sudah kuasai. Misalnya Zaki misalnya sudah bisa nih, sudah ngerti tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, ya, sesuai dengan tajwidnya, maka Zaki bisa berdakwah di bidang itu, ya, gitu kan. Kemudian ya masih banyak sekali ya ilmu-ilmu agama ini yang perlu kita pelajari, dan pastinya Bapak yakin kalian adalah cahaya yang bisa membawa ilmu Allah ini kepada seluruh masyarakat, ya. Jadi harus kuatkan lagi bagaimana kita mendatangi majelis ilmu, itu yang pertama, ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Berdakwah kepada masyarakat, gitu kan. Kemudian yang keempat adalah kita harus bersabar, anak-anakku sekalian. Kita harus bersabar atas cobaan yang bisa menimpa diri kita, ya. Banyak loh orang-orang yang nyinyir, bahasa kita itu ya, nyinyir, atau yang jealous ya, ciri lah bahasa kita itu ya. Namanya cerudian, ya. Nggak suka dengan kita nih kalau kita menyampaikan kebaikan, ya, kita dianggapnya sebagai orang yang sok suci, sok care gitu kan. Gitu kan. Padahal apa? Padahal kita itu berdakwah itu karena kita takut diri kita ini malah kita ini takut pada diri kita, ya. Kita takut kalau nanti Allah mengazab Pak Maliki kalau Pak Maliki tidak menyampaikan kebenaran, kebaikan kepada orang lain. Padahal Pak Maliki tahu, gitu kan. Bukan karena Bapak sok tahu atau Bapak ingin mendapatkan pujian dari anak-anak atau dari orang lain.
Maka kita harus bersabar atas cobaan yang kita alami, ya. Dan kita beruntung sekali cobaan itu mungkin hanya sekedar DM ya, hanya sekedar chat-an saja ya, atau sekedar voice note yang tidak jelas gitu kan. Kalau zaman dulu Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum itu mendapatkan cobaan yang sangat keji dan berat ya. Mulai dari dilempari batu, ya, kemudian dijauhkan atau dipisahkan dari keluarganya. Sulit sekali pokoknya, ya. Dan setiap kali kita membacanya itu Bapak sedih gitu. Sampai-sampai seorang Rasulullah SAW, saking beratnya cobaan itu tuh mengadu kepada Allah, ya. Mata nasrullah, kapan? Kapan pertolongan itu datang? Kapan? Namun Allah dan para malaikat itu menghibur Nabi dan para sahabat. Ya. Mereka menjawab dengan ala inna nasrullahi qarib. Ya. Tahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya. Teman sekalian, anak-anakku sekalian, kita nggak boleh putus asa ketika dakwah kita itu diuji dengan orang-orang di sekitar kita. Ya. Karena Nabi pun diuji, bahkan dengan ujian yang lebih menyakitkan lagi. Kita harus bersabar, harus banyak mempelajari tentang ilmu kesabaran. Ya. Kemudian cara kita berperan yang kelima adalah kita harus bersahabat dengan ulama atau minimal orang-orang yang kita kenali kesolehan. Ya. Karena melalui mereka lah, mungkin Pak Romi udah jelasin ya kemarin ya, bahwa dengan kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, kita bisa mendapatkan syafaatnya, kita bisa mendapatkan doa-doa mereka yang makbul gitu ya. Dibandingkan kita bersahabat dengan orang-orang yang bodoh, dengan orang-orang yang banyak melalaikan perintah Allah. Ya, jadi yang kelima adalah yuk kita cari teman-teman yang soleh, yang baik ya, untuk kita jadikan sahabat. Dan yang keenam, yang terakhir adalah anak-anak sekalian, ini yang mungkin kita sering kali lupakan juga, yaitu apa? Kita bisa berperan, salah satunya adalah dengan kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki, yaitu Islam. Ya. Oleh karena itu, marilah kita berpenampilan secara Islam, ya. Jangan malu untuk berpeci ketika berada di masyarakat, ya. Meskipun pasti dikatain, oh ini peci itulah, nak sholat sepanjangan baik, gitu kan. Kayak mau sholat terus-terusan gitu kan, atau kayak Pak Haji gitu ya. Pertama kali Bapak merasa sedih juga gitu kan, ketika, oh sering pakai peci nih, berat nih gitu kan. Tapi itulah muncul kemudian rasa bangga kita terhadap apa yang Bapak pakai, apa yang kita gunakan gitu kan. Kemudian juga kalau ikhwan yang sudah dewasa tuh punya jenggot, tuh jangan malu-malu untuk memelihara jenggotnya, ya. Jangan malu dikatain kambing, karena zaman dulu tuh ada ulama namanya Agus Salim ya, di zaman kemerdekaan dulu. Beliau ketika masuk ke sebuah pertemuan ya di Amerika kalau nggak salah, itu langsung di Indonesia lah ketika itu ada yang bersuara seperti kambing, "Mbek, mbek," gitu kan. Hmm. Lalu ketika beliau nggak balas. Ya. Beliau kemudian mengucapkan salam dan dijawab oleh audiens atau yang hadir pada saat itu, termasuk yang tadi ngomong Mbak tadi ya. Lalu Agus Salim berkata, wah ternyata para kambing-kambing juga bisa menjawab salam ya. Jadi ternyata dengan kecerdasan kita bisa memutarbalikkan hinaan atau caci maki orang yang berbuat buruk tadi terhadap kita, ya. Jadi kita harus tetap bangga dengan apa yang kita miliki, dari penampilan kita, ya, dari pola hidup kita makan dengan makanan-makanan sebagaimana seorang Muslim, ya, makan dengan jumlah yang tidak melampaui batas, ya, minum
minum juga dengan minuman yang baik ya, yang halal dan yang thayyib, bukan minuman-minuman yang mengandung khamar atau eee, alkohol gitu kan. Nah, juga bukan minum-minuman yang terlalu banyak mengandung pengawet atau gula seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari kebanggaan kita terhadap Islam. Jadi kalau kita mau berperan nih, ayo kita kampanyekan pola hidup ala muslim ya. Mulai dari saat ini sebagai kalian sebagai seorang remaja ya. Betapa banyak remaja yang mengaku muslim tapi penampilan itu jauh dari penampilan seorang muslim. Cara dia makan ya, makan sambil berdiri, ya tidak mengucapkan basmalah. Nah, itu jauh sekali dari pribadi seorang muslim. Maka cara yang keenam untuk berperan sebagai seorang muslim adalah kita harus bangga dengan keberadaan kita sebagai seorang yang beragama Islam. Ya, maka insya Allah dengan 6 poin ini, yang pertama adalah mendatangi majelis ilmu, yang kedua beramal soleh dan menjauhi maksiat, yang ketiga kita berdakwah kepada masyarakat, yang keempat kita bersabar atas cobaan yang menimpa, kemudian yang kelima bersahabat dengan ulama atau orang soleh, dan yang keenam adalah bangga dengan Islam. Nah, semoga dengan 6 hal ini kita bisa berperan gitu ya, sebagai remaja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebagai penutup, Allah berjanji pada kita semua dalam sebuah hadis bahwa Allah akan memberikan naungan ya kepada seorang hambanya yang di mana saat hari itu tidak ada naungan sama sekali. Ya, yaitu ketika di yaumil akhir atau ketika di hari kiamat, Allah seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda. Jadi kalau anak-anak mau soleh, mau taat pas udah ubanan gitu kan, atau sudah beranak cucu gitu, maka nggak dapet nih keutamaan ini gitu. Ya, maka dari sekarang lah mari kita, anak-anakku sekalian, kita berusaha jadilah anak yang soleh, ya, jadilah seorang pemuda atau pemudi yang selalu taat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang disyariatkan Allah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat ya. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Mungkin ada yang bertanya ya? Ya. Bapak ucapkan salam ya pada anak-anakku sekalian yang Bapak hormati dan Bapak sayangi ya. Ada Rifki Raihan, Rafif, ada Ariel, ada Zikra ya, dan juga pada Ustadz Romi ya. Terima kasih Ustadz Romi sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Semoga terutama untuk Pak Maliki pribadi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu ya yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan apa apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan juga mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk hal-hal yang kurang berkenan dari segi ucapan maupun perbuatan sebesar-besarnya dan segala kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu apabila ada kebaikan maka marilah kita amalkan menjadi amal soleh kita. Amin. Itu dulu mungkin dari Bapak, kita tutup sama-sama kajian kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.